Halo, perkenalkan saya Gali Junior dengan NIM 230401020028. Oke, di video kali ini saya ingin mempresentasikan penerapan sistem multimedia dalam retail dan perdagangan untuk meningkatkan customer experience dan pemasaran digital. Oke, lanjut saja. Yang pertama, latar belakang masalah. Salah satunya perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi retail dalam konvensional ke digital. Selanjutnya ada persaingan bisnis yang ketat menuntut retailing menciptakan pengalaman belanja yang unik dan personal. Selanjutnya, pemahaman sistem multimedia menjadi kunci untuk meningkatkan daya tarik dan kepuasan pelanggan. Yang terakhir, masih banyak retailer yang belum optimal mengintegrasikan multimedia ke dalam strategi bisnis mereka. Oke, selanjutnya rumusan masalah. Saya menulis 3 rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana penerapan sistem multimedia dalam retail dan perdagangan dapat meningkatkan customer experience. Yang kedua, bagaimana penerapan sistem multimedia dalam retail dan perdagangan dapat mendukung pemasaran digital. Lalu yang ketiga, apa saja bentuk penerapan sistem multimedia yang efektif di sektor retail dan perdagangan. Oke. Selanjutnya, tujuan penulisan. Ada 3 poin juga. Poin pertama, menganalisis peran sistem multimedia dalam meningkatkan customer experience di retail dan perdagangan. Yang kedua, mendeskripsikan kontribusi sistem multimedia terhadap efektivitas pemasaran digital. Lalu yang ketiga, mengidentifikasikan bentuk penerapan sistem multimedia yang efektif di sektor retail dan perdagangan. Fokus utama saya, yang pertama, peran multimedia dalam customer experience retail. Yang kedua, kontribusi terhadap efektivitas pemasaran digital. Dan yang ketiga, bentuk penerapan multimedia yang efektif. Dan selanjutnya, manfaat penulisan. Di sini ada 3 poin juga. 1. Manfaat teoritis atau memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang sistem multimedia dalam konteks retail dan pemasaran digital. Lalu poin ketiga, manfaat praktis atau memberikan masukan bagi retail dalam merancang strategi multimedia yang efektif dan efisien. Lalu poin ketiga, manfaat bagi mahasiswa atau menambah wawasan dan referensi tentang implementasi nyata sistem multimedia di dalam bisnis. Oke. Ketiga manfaat ini saling melengkapi dan memperkuat landasan akademik, memberikan paduan praktis bagi retailer, dan membekali mahasiswa dengan wawasan industri yang aplikatif. Oke. Slide selanjutnya, sistem multimedia, pengertian dan jenisnya. Oke, ada 3 poin juga. Poin pertama, definisi sistem multimedia. Sistem multimedia adalah integrasi berbasis media seperti teks, gambar, audio, video, dan animasi yang dikendalikan oleh komputer. Lalu poin kedua, ada jenis multimedia. Multimedia terbagi menjadi linear tanpa kontrol pengguna dan interaktif. Pengguna dapat mengontrol jalannya informasi. Multimedia linear berjalan sekuensional seperti film dan tutorial video, sedangkan multimedia interaktif memberikan kebebasan navigasi kepada pengguna. Poin selanjutnya ada multimedia interaktif. Multimedia interaktif menjadi fondasi utama dalam aplikasi retail modern. Teknologi ini diterapkan pada kios informasi, platform e-commerce, dan strategi pemasaran digital untuk meningkatkan customer experience. Oke. Slide selanjutnya, elemen multimedia dalam retail. Ada teks, deskripsi produk, informasi harga, dan promosi tertulis. Ini menjadi elemen paling fundamental dalam komunikasi visual toko. Selanjutnya ada gambar seperti foto produk, katalog visual, dan banner promosi. Membantu pelanggan melihat produk secara visual sebelum membeli.
Selanjutnya ada audio, seperti musik latar belakang toko, pengumuman suara, dan podcast promosi. Ini seperti membangun suasana dalam memperkaya pengalaman belanja, seperti musik-musik di mall. Selanjutnya ada video, iklan produk, tutorial penggunaan, video branding, bertujuan meningkatkan engagement pelanggan di titik penjualan. Selanjutnya ada animasi, seperti digital signature, interaksi gamifikasi, mampu menarik perhatian dan meningkatkan retensi informasi pelanggan. Selanjutnya ada interaktivitas, sunscreen kios, aplikasi mobil. Memungkinkan pelanggan mengontrol dan mengakses informasi secara mandiri. Solusi interaktif mempengaruhi pilihan produk lebih dari 70% pelanggan di titik penjualan. Oke, next ada customer experience dalam retail. Customer experience atau CX adalah persepsi dan respon pelanggan terhadap seluruh interaksi dengan brand. Mencakup seluruh tahap proses konsumsi, pra-pembelian, konsumsi hingga pasca pembelian. Melibatkan respon kognitif, afektif, sensorik, dan perilaku. Selanjutnya ada CX mencakup aspek kognitif, afektif, sensorik, dan sosial selama perjalanan berbelanja. Keempat dimensi ini, rasional, emosional, pasca indera, dan tindakan membentuk pengalaman holistik yang dirasakan pelanggan saat berinteraksi dengan brand di lingkungan retail. Selanjutnya ada multimedia berperan menciptakan pengalaman multisensori yang memorable dan membedakan brand dari pesaing, seperti elemen sound, smell, sight, touch secara positif mempengaruhi preferensi, memori, dan pilihan konsumen di pasar retail yang kompetitif. Selanjutnya ada aspek utilitarian. Selanjutnya ada aspek utilitarian dan hedonik dalam customer experience. Aspek utilitarian adalah fokus pada efisiensi, kemudahan, dan nilai fungsional belanja, seperti self-checkout, katalog digital, dan pencarian produk yang cepat. Selanjutnya ada aspek hedonik, menekankan kesenangan, hiburan, dan stimulasi emosional melalui fitur seperti augmented reality atau AR, dan video interaktif dan live streaming. Selanjutnya ada kombinasi keduanya, kombinasi nilai utilitarian dan hedonik menciptakan perceived value yang lebih kuat, meningkatkan kepercayaan pada penjual, dan mendorong niat pembeli. Studi menginformasi bahwa perception useful dan perception preferences. Next. Selanjutnya ada pemasaran digital dalam retail dan perdagangan. Pemasaran digital multiplatform, website toko online menjadi pusat informasi resmi produk, sementara media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook digunakan untuk promosi dan membangun engagement pelanggan. Selanjutnya ada konten multimedia interaktif. Live streaming e-commerce membantu konsumen memahami produk secara langsung, meningkatkan kepercayaan, dan menghasilkan konversi hingga 22% lebih tinggi dibanding konversi biasa. Selanjutnya ada dampak pada engagement dan loyalitas. Media sosial memungkinkan komunikasi dua arah antara perusahaan dan konsumen dengan strategi pemilihan platform sesuai target audiens. Selanjutnya, hubungan sistem multimedia, customer experience, dan pemasaran digital. Ada poin multimedia enable CX unggul, seperti teknologi visual 3D mencapai 88,9% kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada CX positif, efektivitas digital marketing.
CX positif adalah variabel mediasi antara digital marketing dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada digital marketing, brand dan jangkauan. Konten digital meningkatkan engagement, word of mouth, dan repeat purchase. Siklus yang saling memperkuat sama dengan keunggulan kompetitif. Sinergi multimedia, CX, dan digital marketing menciptakan keunggulan kompetitif retail di era digital. Selanjutnya, ada bentuk penerapan digital signature dan katalog digital. Digital signature adalah layar digital untuk menampilkan promosi, informasi produk, dan konten dinamis secara real time. Manfaatnya meliputi menarik perhatian pelanggan dengan visual dinamis, mengganti promosi secara real time, serta mengurangi biaya pemasaran jangka panjang. Selanjutnya ada katalog digital, menggantikan katalog cetak atau print, memungkinkan pencarian cepat, filter, dan tampilan multimedia. Menawarkan media kayak seperti video, tampilan produk 360 derajat yang bisa diputar-putar, animasi, tautan yang dapat diklik. Yang pasti lebih hemat biaya dan dapat diperbarui secara instan, tersedia 24 jam per 7 dan dapat diakses di berbagai perangkat. Dan poin yang terakhir, keduanya meningkatkan efisiensi dan daya tarik visual. Keduanya meningkatkan efisiensi dan daya tarik visual bagi pelanggan, efisiensi, informasi cepat, update instan, biaya lebih rendah, daya tarik, tampilan modern, konten multimedia, pengalaman interaktif yang memanjakan mata, menggabungkan keunggulan fungsional dan estetika untuk pengalaman belanja yang lebih baik. Oke, next, bentuk penerapan atau video marketing dan live shopping. Video marketing, konten promosi berbasis video di media sosial, website, dan platform e-commerce. Di Indonesia, video commerce mencatat 2,6 miliar transaksi pada 2025, naik 90% YoY, dengan fashion 28% dan kecantikan 20% sebagai kategori teratas. Fashion, salah ketik. Maaf, ini salah ketik. Selanjutnya ada live shopping, siaran langsung interaksi di mana host mendemonstrasikan produk dan audiens bisa bertanya langsung serta membeli secara real time. 83% masyarakat Indonesia pernah berpartisipasi dalam live shopping dengan konversi hingga 3 kali lebih tinggi dibandingkan platform e-commerce tradisional. Oke, ada dampak gabungan, meningkatkan engagement, kepercayaan, konversi, penjualan secara signifikan. Memulai konten autentik dan interaksi real time dengan host atau influencer. Strategi ini mendorong pembelian inklusif dan menentukan produk baru secara signifikan. Next, bentuk penerapan atau augmented reality, real time digital overlay. AR menambahkan elemen digital ke dunia nyata secara real time melalui kamera pelangkat. Teknologi ini menampilkan objek virtual 3D di atas tampilan nyata pengguna, menciptakan pengalaman imersif tanpa menggantikan lingkungan fisik. Virtual try-on, AR memungkinkan pelanggan mencoba produk secara virtual atau try-on tanpa kontak fisik. Riset menunjukkan fitur AR try-on meningkatkan konversi hingga 94% dalam mengurangi retur produk 22-40%. Poin ketiga, hedonic dan risk reduction, meningkatkan aspek hedonik atau kesenangan, interaktivitas, dan mengurangi risiko ketidakcocokan produk. Penelitian di Indonesia, Aryani tahun 2026 membuktikan AR virtual try-on berpengaruh signifikan terhadap niat beli kosmetik melalui hedonic motivation. Oke. Poin selanjutnya, next. Bentuk penerapan interaktif kiosk dan self checkout. Interaktif kiosk
atau terminal mandiri serbaguna, pelanggan dapat mengakses informasi produk, memesan dan membayar secara mandiri melalui layar sentuh tanpa bantuan staf. Poin selanjutnya, self checkout atau sistem pembayaran mandiri. Pelanggan memindai dan membayar barang secara mandiri, mempercepat proses transaksi dan mengurangi antrean di kasir konvensional. Poin selanjutnya, manfaat utilitarian bagi pelanggan dan pengelola. Salah satunya ada kenyamanan, kecepatan, dan kontrol penuh atas proses belanja menjadi nilai tambah utama bagi pelanggan dari kedua teknologi ini. Slide selanjutnya, omnichannel atau integrasi kanal online dan offline. Omnichannel adalah strategi integrasi semua kanal penjualan dan komunikasi secara seamless. Strategi ini menyatukan kanal online dan offline dalam satu ekosistem yang terpadu dan konsisten. Poin selanjutnya, pelanggan dapat memulai transaksi di satu kanal dan menyelesaikannya di kanal lain. Contohnya adalah click and collect, beli online dan ambil di toko, dan cross retur barang di kanal berbeda. Poin selanjutnya, multimedia menjadi perangkat yang menyatukan pengalaman di setiap kanal. Melalui konsistensi konten dan personalisasi berbasis data, multimedia menciptakan pelanggan yang mulus. Oke. Slide selanjutnya, strategi pemasaran digital. Strategi konten multimedia atau video pendek dan story Instagram menjadi format dominan di tahun 2026 untuk menarik perhatian pelanggan secara imersif. Poin selanjutnya ada personalisasi pemasaran. Data pelanggan memungkinkan penawaran khusus berdasarkan kebiasaan belanja, menggeser paradigma dari pemasaran massal menjadi personal. Poin selanjutnya, pemasaran influencer. Mikro-influencer mendominasi strategi 2026 karena autentisitas dan kepercayaan yang tinggi. Poin terakhir, optimasi SEO dan SEM. Riset kata kunci yang tepat dan optimasi halaman produk menjadi kunci meningkatkan visibilitas toko online. Poin selanjutnya, next, studi kasus fashion style customer journey. Fashion style adalah retailer fashion yang menerapkan sistem multimedia secara komprehensif. Fashion style mengintegrasikan teknologi multimedia di seluruh perjalanan pelanggan, mulai dari pemasaran hingga layanan purna jual untuk menciptakan pengalaman yang mulus dan modern. Seperti contoh, pelanggan melihat iklan video atau awareness, selanjutnya mencoba via AR, selanjutnya membeli di toko dengan self checkout, dan terakhir mendapat rekomendasi personal via email. Next, slide selanjutnya ada studi kasus, fashion style, analisis SWOT, dan matriks strategi. Poin pertama ada strength. Fashion style memiliki teknologi AR, mutakhir, dan digital signature interaktif. Poin selanjutnya ada weakness, biaya implementasi tinggi, dan ketergantungan pada infrastruktur TI menjadi hambatan utama. Poin selanjutnya opportunity, pertumbuhan e-commerce global dan adopsi AR yang semakin luas membuka peluang besar. Poin terakhir ada threat, persaingan ketat, dan perubahan teknologi cepat menjadi ancaman serius. Kesimpulan dan saran, saya ada 4 poin di sini. Poin pertama, sistem multimedia berperan vital dalam meningkatkan customer experience dan efektivitas pemasaran digital. Poin kedua, bentuk penerapan yang efektif, digital signature, katalog digital, video marketing, live shopping, AR, kiosk interaktif, dan self-checkout. Poin ketiga, retailer disarankan mengadopsi strategi omnichannel yang terintegrasi dan berorientasi pada SDM serta infrastruktur multimedia. Dan poin terakhir, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengukur dampak kuantitatif dan masing-masing teknologi multimedia. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih.